warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaira Tanesa Zahra dari Roleplay Kelompok 5 dengan anggota yang lainnya, yaitu ada Anissa Fitri Aulia, Diana Arda Pramestri, Henda Hidayatullah, Muhammad Raihan Al-Fauzi, Nur Hayati, Rizka Acianti, Rizky Mediansyah, Tuti Ragen Fitria Ulfa, dan Tia Ismaulia. Di sini saya sebagai narator akan membacakan kasus dengan tema pasien dengan harga diri rendah. Di suatu daerah terdapat keluarga bahagia. Ia adalah keluarga kaya, yaitu Tuan H. Tuan H memiliki anak perempuan satu-satunya yang bernama Nyonya I. Nyonya I sudah berusia 30 tahun, yang juga belum menikah, karena Nyonya I hidupnya mewah dan dalam melakukan segala sesuatu selalu dibantu oleh pembantunya, sehingga mengakibatkan Nyonya I bermalas-malasan. Hingga pada suatu hari, Nyonya I bertemu dengan seorang laki-laki yang menarik hatinya, hingga Nyonya I ingin menjadi istri laki-laki tersebut. Namun orang tuanya tidak menyetujui, karena laki-laki tersebut bukan dari keluarga kaya raya. Karena Nyonya I begitu mencintai laki-laki tersebut, akhirnya mereka pun menikah. Namun setelah mereka menikah, banyak permasalahan yang muncul, terutama masalah keluarga, sehingga suami, saudara suami, dan tetangganya banyak yang mengejek Nyonya I. Sehingga Nyonya I tidak pede sebagai ibu, karena tidak mampu menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Karena banyaknya cemoohan dari lingkungannya, akhirnya Nyonya I mengalami harga diri rendah. Berikut adalah adegan strategi pelaksana 1, 2, dan 3 yang akan diperankan oleh rekan-rekan saya. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Diana Arda Pramesti, bertugas sebagai pembaca kegiatan, tujuan dan kriteria hasil, dan teman saya Anissa Fitri Aulia sebagai pasien SP1. Saya Rizky Mediansyah sebagai perawat 1. Tujuan yang akan dilakukan pada pasien adalah: yang pertama, pasien dapat mengidentifikasi kemampuan dengan aspek positif yang dimiliki. Yang kedua, pasien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan. Yang ketiga, pasien dapat menetapkan kegiatan yang sesuai kemampuannya. Yang keempat, pasien dapat melatih kegiatan yang sudah dipilih sesuai kemampuannya. Dan yang kelima, pasien dapat menyusun jadwal untuk melakukan kegiatan yang sudah dilatih. Untuk kriteria hasilnya, pasien lebih percaya diri dan pasien juga lebih mencintai dirinya. Dan pasien berupaya untuk percaya diri dari segala kemampuan yang ia dapatkan dan ia lakukan. Dan ini di SP1 yang saya pahami. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Pak. Oke, perkenalkan Ibu, nama saya Perawat Rafael, mahasiswa Stika Sukabumi. Ibu, di sini saya bertugas dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Irina Nuria. Oke, Ibu Irina, mau senang dipanggil apa ya Bu? Panggil Irina saja Pak. Baik, kalau begitu saya panggil Ibu Irina saja ya. Bagaimana Ibu keadaan Ibu hari ini? Saya sedih, saya selalu dikucilkan oleh keluarga saya. Mereka bilang saya orang yang tidak berguna dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin Ibu, tidak ada manusia yang tidak berguna Ibu. Baik, kalau begitu tujuan saya di sini yaitu untuk mengajak Ibu berbincang-bincang mengenai kemampuan Ibu supaya Ibu bisa kembali percaya diri ya Ibu. Untuk waktunya Ibu mau berapa menit Ibu? 10 menit aja. 10 menit aja ya Bu ya. Kalau begitu saya akan melakukan kontrak waktu 10-15 menit saja ya Ibu. Untuk tempatnya mau di sini atau di taman Ibu? Di sini saja. Ya sudah, kalau begitu di sini saja ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Ibu bisa Ibu sebutkan tidak kemampuan apa saja yang Ibu bisa, misalnya dari bangun tidur gitu Ibu merapikan apa gitu misalnya Bu? Saya suka merapikan tempat tidur. Saya suka menyapu. Oke, udah ada 2 ya Bu ya. Lalu apa ada lagi Ibu kemampuannya? Saya suka mencuci piring dan saya juga suka membaca buku. Baik,
Kalau begitu, kira-kira dari kedua kegiatan tersebut, Ibu bisa melakukan apa saja ya Ibu? Merapikan tempat tidur Rapikan tempat tidur, boleh dan Ibu? menyapu. Dan menyapu. Oke, kalau begitu, Ibu mau milih yang mana nih? Merapikan atau menyapu? Merapikan tempat tidur aja. Boleh. Kalau begitu Ibu, kita akan melakukan kegiatan berupa merapikan tempat tidur ya Ibu ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja untuk merapikan tempat tidur ya Bu. Ibu, sebelumnya kita lihat dulu ya Ibu, keadaan kamarnya rapi atau tidak Ibu? Nggak rapi dan nggak enak dilihat juga. Oke Ibu, sebelum kita mulai kegiatan merapikan tempat tidur, sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita merapikan tempat tidurnya, kita kesampingkan dulu ya Bu ya bantalnya. Nah, sekarang kita turun Ibu. Oke, pertama-tama kita simpan ujungnya ke kaki kasur, lalu dimasukkan. Nah, setelah itu kita tarik dan masukkan kembali. Yang ujungnya bentangkan Ibu. Ya. Oke. Nah, lalu bantalnya kita simpan ya Ibu ya. Ibu bisa pegang. Nah seperti ini Ibu. Oke, Ibu bagus ya Ibu. Ibu sudah bisa mengikuti dan sudah bisa merapikannya Ibu ya. Baik, kalau sekarang Ibu, bagaimana menurut Ibu? Apakah rapi dari sebelumnya? Sekarang sudah rapi ya Pak dan enak dilihat juga. Ya Bu ya, sekarang itu lebih rapi dari dibandingkan sebelumnya. Kalau begitu saya akan memasukkan jadwal hariannya ya Bu ya, supaya Ibu bisa melatih kegiatan seperti ini lagi ya Bu. Oke, Ibu, apakah Ibu bisa mempraktekkan kembali untuk kegiatan kita hari ini Ibu? Bisa. Oke, kalau begitu apakah boleh Ibu melakukannya sekali lagi, Bu? Oke. Yang pertama, bantalnya ditaruh di sampingnya, Pak ya. Ya, yang betul, kedua, ujung kaki spraynya ditarik, Ya. lalu dimasukkan ke dalam. Dan yang sebelah sampingnya juga ditarik, lalu dimasukkan ke dalam seperti ini ya, Pak ya. Ya, betul, Ibu. Lalu setelah itu ditaruh kembali bantalnya di atas ya, Pak ya. Ya, betul. Seperti ini, Pak. Wah, Ibu, kalau begitu Ibu sudah bisa ya Bu ya untuk melakukan kegiatan merapikan kasurnya ya Bu ya. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah kita mengobrol dan melakukan latihan merapikan tempat tidur Ibu? Menyenangkan, Pak. Oke, ternyata Ibu memiliki banyak kemampuannya ya Ibu ya. Salah satunya yaitu merapikan tempat tidur. Nah, kemampuan ini dapat Ibu terapkan pada saat Ibu pulang ke rumah ya Bu ya. Nah, sekarang kita masukkan jadwal harian Ibu. Kira-kira Ibu mau berapa kali untuk melakukan kegiatan ini Ibu? 2 kali saya. Baik, 2 kali saja ya Ibu ya. Yaitu pagi pukul 8 dan sore nanti pada pukul 4 sore ya Bu ya. Kegiatan ini Ibu bisa lakukan secara rutin ya Ibu ya. Nah, kalau begitu Ibu, Ibu Irina bisa menulis M untuk melakukan, dan Ibu Irina bisa, misalkan Ibu Irina melakukan tapi masih dibantu, Ibu tulis B, dan Ibu tuliskan T jika Ibu tidak melakukan. Oke Ibu, untuk itu besok saya akan kembali. Kira-kira Ibu akan melakukan latihan apa ya Bu ya untuk kedua besok? Menyapu aja. Oh, menyapu aja, boleh Ibu. Kalau begitu besok saya akan kembali ke sini. Ibu mau jam berapa Ibu kira-kira untuk melakukan kegiatannya? Udah sarapan pagi aja ya Pak, jam 8. Baik Ibu, saya akan kembali ke sini besok pagi setelah Ibu sarapan pagi ya Ibu ya. Sebelum Ibu istirahat, apakah Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu kepada saya Ibu? Tidak ada Pak. Oke, kalau begitu selamat istirahat ya Ibu. Saya akan kembali kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Azgianti. Saya bertugas sebagai pembaca kegiatan apa tujuan dan kriteria hasil N2 atau SP2. Nah, kegiatan yang akan
lakukan, yaitu mengevaluasi kegiatan pertama dan kedua yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati sebagai pasien. Perkenalkan juga, nama saya Muhammad Rehan sebagai perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Azganti. Di sini saya ditugaskan untuk membacakan kegiatan, tujuan dan kriteria hasil. Nah, yang pertama yaitu tujuan yang akan dilakukan oleh perawat kepada pasien HRD, yaitu yang pertama, pasien dapat mengidentifikasi kemampuan dengan aspek positif yang dimiliki. Yang kedua, pasien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakan. Yang ketiga, pasien dapat menerapkan kegiatan yang sesuai kemampuan. Yang kelima, pasien dapat menyusun jadwal untuk melakukan kegiatan yang sudah dilatih. Nah, selanjutnya ada rekan saya, Nur Hayati dan Rehan yang akan mempraktekannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bapak. Apakah ini benar dengan Ibu Irina? Benar, Pak. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih? Coba sebutkan siapa saya. Bapak Rafael ya? Oh iya, betul Bu. Tujuan saya ke sini untuk mengenai aspek positif pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bagaimana perasaan Ibu Irina sekarang? Baik, Pak. Baik Ibu, tampaknya Ibu tidak merasa sedih. Bagaimana Ibu udah mencoba merapikan kasurnya tadi sore? Iya, sudah, Pak. Baik, kalau begitu. Ibu, kemarin kita sudah janji untuk melakukan kegiatan jam 8 pagi untuk melatih kegiatan kedua. Ibu masih ingat? Masih, Pak. Menyapu ya? Baik sekali Ibu, benar. Kalau begitu, untuk waktunya mau berapa menit Bu? Berapa ya? 10 menit aja. Boleh, boleh. Bu, untuk tempatnya di sini aja ya. Ya. Topiknya untuk menyapu halaman ya Bu. Baik, kalau begitu saya akan menyiapkan dulu alat-alatnya Bu. Ya. Baik Ibu, ini sapu ya. Sapu fungsinya untuk membersihkan di lantai, dan ini namanya serokan. Dan ini ada juga tempat sampah ya Bu. Ya. Untuk melakukan prakteknya, saya praktekkan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, coba sekarang Ibu yang mempraktekannya. Boleh. Gini ya? Ya. Baik, bagus Ibu. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah latihan menyapu tadi? Perasaan saya senang sekali, Pak. Baik Ibu, kalau begitu, apakah Ibu bisa mempraktikkan apa yang saya praktikkan tadi? Bisa. Coba Ibu ulangi. Yang pertama, ambil sapu dulu, alat-alatnya. Terus menyapu ya. Ya. Nah, untuk sampahnya dimasukkan ke tong sampah. Seperti itu. Ya, Ibu baik sekali. Bagus sekali Ibu. Ya. Selain merapikan tempat tidur, menyapu, apalagi yang Ibu ingat untuk kegiatan besok? Untuk besok yang saya ingat itu mengepel ya, Pak. Baik Ibu, kalau begitu besok kita akan latihan yang ketiga, yaitu mengepel. Ya, baik. Baik Ibu, untuk waktu besok apakah mau pagi, sore, atau siang? Bagaimana kalau pagi aja, Pak? Boleh Bu, kalau begitu besok kegiatannya pagi. Untuk waktunya 10 menit saja ya Bu. Iya. Baik, kalau begitu apakah untuk waktunya pagi, siang, apa sore Ibu? Pagi aja, Pak. Mau jam berapa? Jam 8 bagaimana, boleh? Boleh Ibu. Baik, kalau begitu besok kita latihan jam 8 pagi. Untuk tempatnya mau di mana Ibu? Di halaman saja, Pak. Baik, boleh Ibu. Untuk sekarang kegiatannya sudah selesai ya Bu. Ya.
apakah Ibu bisa untuk melakukan jadwal harian Ibu biar saya bisa memantau keseharian Ibu di rumah? Bisa. Baik Ibu, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tujuan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu kriteria hasilnya. Satu, pasien lebih percaya diri dan pasien juga lebih mencintai dirinya, dan pasien berupaya untuk percaya diri dan segala kemampuan yang ia dapatkan dan ia lakukan. Dan ini SP2 yang saya pahami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini kami dari tim Strategi Pelaksana 3 akan melakukan tindakan keperawatan pada pasien harga diri rendah. Perkenalkan, nama saya Tia Ismaulia. Di sini saya sebagai penyampai tindakan keperawatan yang akan dilakukan pada Strategi Pelaksana 3, kemudian tujuan dan kondisi klien seperti apa yang akan ditemui pada Strategi Pelaksana 3. Untuk rekan yang sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Sutiragen Fitria Ulfa. Di sini saya berperan sebagai pasien. sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Hendra Hidayatullah. Di sini saya berperan sebagai perawat. silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tia Ismaulia akan menyampaikan kondisi klien seperti apa yang akan ditemui di Strategi Pelaksana 3 serta menyampaikan tujuan kegiatan, kemudian kegiatan apa yang dilakukan pada Strategi Pelaksana 3 ini. Pertama, kondisi klien dengan data subjektif. Ya, yang pertama itu klien mengatakan dirinya jelek dan klien mengatakan lebih senang sendiri. Kemudian data objektif untuk klien dengan HDR, yaitu klien tampak senang bertemu dengan perawat karena sudah menjalani Strategi Pelaksana 3 dan mengenali perawat. Ada yang kedua, yaitu tujuan tindakan keperawatan pada klien dengan diagnosa harga diri rendah, yakni mampu menilai kemampuan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, yaitu tindakan keperawatan yang dilakukan pada Strategi Pelaksana 3 ini, yakni 1, klien melakukan kegiatan, yang ketiga yaitu mengepel. Karena Strategi Pelaksana 1 dan 2 sudah dilaksanakan, maka Strategi Pelaksana 3 ini hanya mengevaluasi tindakan yang SP pertama dan SP kedua, lanjut dengan SP yang ketiga yang tadi saya sebutkan, yaitu mengepel, serta yang kedua tindakan keperawatan yang akan dilakukan yaitu klien memilih dan menentukan kemampuan yang akan dimasukkan ke dalam jadwal harian di buku kegiatan pasien. Selanjutnya, teman-teman akan menyaksikan bagaimana adegan Strategi Pelaksana 3 oleh rekan-rekan saya, Hendra Hidayatullah sebagai perawat F dan Sutiragen Fitria Ulfa sebagai pasien dengan diagnosa harga diri rendah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, sebelumnya apakah masih ingat dengan saya? Ya, masih ingat. Coba kalau masih ingat, sebutkan siapa nama saya Ibu. Rafael ya? Iya benar Ibu. Baik Bu, sesuai janji saya kemarin, saya akan datang lagi untuk menemui Ibu ya, dengan tujuan yaitu menilai hasil kegiatan dari Ibu dan tidak lupa juga menetapkan jadwal kegiatan harian, kemampuan yang dimiliki oleh Ibu. Baik Bu, sebelumnya bagaimana perasaan Ibu pada pagi ini? Sedikit senang. Alhamdulillah ya Bu. Untuk perasaan negatif atau perasaan yang tidak berguna itu apakah sering muncul Ibu sekarang? Untuk sekarang sudah mulai berkurang. Bagus Bu, berarti perasaan negatif atau yang tidak berguna itu sudah berkurang ya. Nah Bu, bagaimana kalau untuk jadwalnya bagaimana Bu? Boleh saya lihat terlebih dahulu? Boleh. Ini jadwalnya. Bu, saya lihat dulu ya. Bu nih, untuk kegiatan latihan yang pertama Ibu ini yaitu merapikan tempat tidur ya. Kalau di sini Ibu sudah melakukannya secara terjadwal. Boleh saya lihat terlebih dahulu Bu tempat tidur yang sudah dirapikannya? Boleh. Bagus Bu, tempat tidurnya sudah rapih ya, tidak acak-acakan lagi. Untuk kegiatan yang kedua Ibu ini yaitu
menyapu lantai kamar ya Bu. Wah, bagus ya Bu. Tempat tidurnya sudah dirapihkan, tidak acak-acakan lagi. Untuk jadwal kegiatan yang kedua Ibu yaitu menyapu lantai kamar ya. Iya. Bagus Bu, lantai kamarnya juga sudah bersih, tidak ada sampah-sampah dan tidak ada debu juga ya Bu. Wah, berarti Ibu luar biasa ya, sudah melakukan 2 kegiatan tersebut secara terjadwal. Bu, lalu manfaat apa yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan secara terjadwal ini Bu? Di sini lebih nyaman dan lebih bersih. Ya Bu, betul ya, kamarnya juga lebih nyaman, lebih bersih, dan lebih enak dilihat ya sekarang mah. Iya. Baik Bu, kita sekarang melanjutkan latihan yang ketiga ya Bu. Iya. Sebelumnya hari ini kita akan latihan mengepel lantai. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Iya, bersedia. Baik Bu, kalau begitu tempatnya mau di mana Bu? Di luar saja boleh. Boleh Bu, baik. Jadi kita akan latihan kegiatan yang ketiga yaitu mengepel lantai. Untuk waktunya kurang lebih 10 menit ya Bu. Ya. Kalau begitu mari kita keluar saja ya Bu. Ya. Baik Bu, kita mulai saja untuk latihan kegiatan yang ketiganya ya Bu. Ya. Sebelumnya alat-alat apa saja yang harus dibutuhkan pada saat mengepel lantai itu Bu? Pelan, Sama apa Bu? air, minum Ya, ya. ya Ibu betul. Pelan sama air ya. Nah Ibu, sebelumnya apa Ibu sudah tahu bagaimana cara mengepel yang baik itu seperti apa? Tahu tapi cuma sedikit saja. Bagus Ibu, berarti Ibu sudah tahu ya walaupun sedikit juga. Boleh saya kasih saran terlebih dahulu ya Bu sebelum Ibu nanti latihan? Boleh. Baik Bu, permisi Bu sebelumnya. Beres ya gitu. Nah Ibu, untuk pada saat mengepel ruangan ini atau lantai dimulai dari sudut ruangan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Seperti ini. Nanti juga kalau pada bagian kursi atau bagian bawah kolong meja, Ibu bisa bersihkan atau dipel, bila perlu digeser atau diangkat terlebih dahulu ya Bu. Iya. Nah Ibu, coba sekarang Ibu berlatih ya Bu. Iya. Dicoba. Seperti ini bukan? Ya betul Ibu, seperti itu. Nah Ibu, hebat ya Bu. Lantainya juga sudah bersih, sudah terlihat mengkilap juga dan tidak ada debu. Nah Ibu, bisa disimpan dulu Bu. Saya ingin menanyakan terlebih dahulu ya Bu, pertanyaannya ini yaitu perbedaan setelah atau sebelum lantai ini diimpel bagaimana Bu? Sebelumnya kotor, tidak enak dipandang. Kalau setelahnya jadi bersih, enak dipandang dan nyaman untuk ditempati. Ya Ibu, betul ya. Sebelumnya lantai ini kotor, tidak enak dipandang. Setelah diimpel, lantainya terlihat mengkilap dan enak dipandang juga. Baik Bu, tadi kita sudah melakukan latihan kegiatan yang ketiga ya Bu, yaitu mengepel lantai. Sebelumnya perasaan Ibu setelah melakukan latihan mengepel lantai ini bagaimana Bu? Senang karena bisa melakukannya. Terus Bu, kalau begitu coba sekarang Ibu jelaskan mengenai langkah-langkah yang tadi yang sudah Ibu pelajari tersebut Bu. Tadi mengepel awalnya dari sudut ruangan, terus jika ada kursi atau meja sebaiknya digeser atau diangkat. Ya Ibu, bagus, berarti Ibu sudah paham ya dan juga sudah bisa melakukannya dengan baik. Nah Ibu, sekarang kita masukkan saja ya Bu ke dalam kegiatan Ibu. Nah Ibu, jadwalnya atau Ibu melakukannya mau berapa hari sekali Bu? 1 hari sekali aja. Baik, untuk jamnya Ibu? Jam 8 pagi.
Jadi Ibu nanti melakukan kegiatan ini setiap 1 hari sekali ya Bu. Jamnya pada jam 8 pagi. Nah Ibu, nanti jika Ibu melakukannya secara mandiri atau tidak dibantu, Ibu nanti kasih tanda M. Jika Ibu dibantu atau diingatkan, beri tanda B ya Bu. Kalau Ibu tidak melaksanakan, nanti Ibu kasih tanda T ya Bu. Sampai sini apakah Ibu paham? Ya, paham. Baik Bu, kalau begitu Ibu pegang lagi ini untuk jadwal kegiatannya. Besok saya akan kesini lagi ya Bu, pada untuk latihan kegiatan yang keempat. Jamnya besok mau jam berapa Bu? Jam 10 aja. Tempatnya mau di sini atau di mana Bu? Di sini lagi aja. Baik, besok kita bertemu lagi ya Bu, pada jam 10 dan tempatnya di sini. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan ya Bu. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nah itu teman-teman adegan untuk strategi pelaksanaan 3 dengan diagnosa harga diri rendah. Kami dari tim 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman-teman hasil diskusi dan video yang kami buat. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik dan juga bermanfaat ya. Kami dari kelompok 5 keperawatan jiwa 2 izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.